Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah menghendaki kita untuk kembali merasakan bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga Allah meridhoi kita untuk mendapatkan manfaat pada kesempatan kuliah Ramadan kali ini. Adapun tema kuliah Ramadan kali ini adalah Lailatul Qadar. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang begitu istimewa bagi para mukmin di seluruh dunia. Mengapa demikian? Allah telah memberikan rahmat-Nya di bulan tersebut dengan mewajibkan puasa sebagai bagian bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang menjalankan puasa tersebut, maka Allah secara langsung memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Selain itu, keistimewaan lainnya adalah dilipat gandakannya amal-amal yang dikerjakan selama bulan suci Ramadan. Tidak hanya sampai di situ, di bulan Ramadan pula Al-Quran diturunkan. Keistimewaan tersebut menjadi terasa sempurna ketika di bulan Ramadan pula terdapat Lailatul Qadar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Dalam kitab Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli disebutkan bahwa yang dimaksud malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan adalah amal-amal soleh atau ibadah yang kita lakukan di malam tersebut lebih baik daripada melakukannya di malam-malam selainnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keutamaan di situ adalah bahwa amal ibadah seperti sholat, tilawah Al-Quran, dan zikir serta amal sosial seperti sedekah, zakat, dan sebagainya yang dilakukan pada malam itu lebih baik dibandingkan amal serupa selama 1000 bulan, tentu di luar malam Lailatul Qadar sendiri. Dalam riwayat lain, Anas bin Malik juga menyampaikan keterangan Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah mengkaruniakan Lailatul Qadar untuk umatku dan tidak memberikannya kepada umat-umat sebelumnya. Apa itu Lailatul Qadar? Kapan malam tersebut datang sehingga kita dapat melaksanakan amal-amal soleh yang balasannya setara dengan 1000 bulan, atau lebih tepatnya 80 tahun lebih 4 bulan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Munir, bahwa Lailatul Qadar merupakan suatu malam yang mulia karena pada malam tersebut diturunkan Al-Quran. Di malam itu juga turun para malaikat dan malaikat Jibril untuk memohonkan kepada Allah untuk memberikan cahaya-cahaya, keberkahan, keutamaan, dan kebaikan kepada hamba-hamba Allah yang beribadah melakukan amal soleh di malam tersebut. Selain itu, dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa Lailatul Qadar disebut dengan malam yang mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkabarkan sesungguhnya Ia telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan di malam yang barokah. Inilah yang kemudian dikenal sebagai malam Al-Qadar yang berada di dalam bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Adapun menurut Ibnu Abbas bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran keseluruhannya atau secara total dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah dari langit dunia, kemudian ia diturunkan secara berpisah selama 23 tahun ke atas. Kemudian firman Allah, beliau memuliakan Lailatul Qadar di mana Allah telah mengizinkan penurunan Al-Quran.
Adapun mengenai waktu hadirnya Lailatul Qadar, terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para ulama. Kemungkinan hal ini terjadi karena Lailatul Qadar memiliki waktu yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Adapun beberapa pendapat mengenai waktu hadirnya Lailatul Qadar di bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Dalam kitab Hasyiah Shawi ala Tafsir Jalalain, karangan Syekh Ahmad bin Muhammad As-Shawi Al-Maliki disebutkan bahwa dari Abi Al-Hasan Asy-Syadzili mengatakan bahwa jika awal puasa hari Ahad maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Jika awal puasa hari Senin maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21. Jika awal puasa hari Selasa maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Jika awal puasa hari Rabu maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 19. Jika awal puasa hari Kamis maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25. Jika awal puasa hari Jumat maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 17. Jika awal puasa hari Sabtu maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 23. Dan masih banyak pendapat-pendapat ulama lainnya. Adapun ciri-ciri sekaligus menjadi tanda-tanda ketika malam kemuliaan Lailatul Qadar sebagaimana dalam kitab Sahih Imam Muslim sebagai berikut. Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa yang mendirikan kesunahan pada saat malam kemuliaan Lailatul Qadar, maka Ubay berkata, demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh malam itu atau Lailatul Qadar ada dalam bulan Ramadan. Demi Allah, aku sungguh tahu kapan malam itu. Malam itu adalah malam di mana Rasulullah perintahkan kepada kita untuk beribadah, yaitu malam 27 yang bersinar. Adapun tanda-tandanya adalah matahari terbit pagi harinya dengan cahaya putih namun tidak ada sorotnya. Terlepas dari ketentuan hadirnya Lailatul Qadar dan tanda-tandanya sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut dengan meningkatkan iman, ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu ketika Allah ridho kepada kita, Allah akan menghadirkan malam 1000 bulan tersebut kepada kita. Pada akhirnya tujuan kita diciptakan ke dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak berkenan di hati hadirin semua. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.